Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, ya jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alamsa Salim. Ya, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi bangun ruang atau dimensi 3 yang sebelumnya. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas materi jarak titik ke titik pada bangun ruang. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi baru, yaitu jarak titik ke garis. Ya, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa semoga materi ini bisa dicerna dengan baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut materi. Ya, ini tujuan yang diharapkan. Ya, setelah menyaksikan video atau tayangan ini, diharapkan anak-anakku dapat menentukan jarak titik ke garis dalam ruang dimensi 3. Jadi tujuannya kita adalah menentukan jarak titik ke garis. Ya, saya lanjut dengan sedikit materi. Ya, jarak titik ke garis. Ya, ini deskripsinya sedikit. Ya, ini ada peragaan yang menunjukkan jarak titik A ke garis G. Jadi ada jarak titik A ke garis G. Ada titik A. Ya, ini ada titik A. Kemudian ini ada garis G. Ya, jarak dari titik A ke garis G, ya jelasnya kita ambil yang terdekatnya. Kalau dia di sini itu agak miring, jadi intinya jarak terdekatnya adalah jika kedua garisnya saling berpotongan tegak lurus. Ya, jadi perpotongan garis A ke G dengan garis G itu harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus. Ya, disitulah jarak terdekatnya. Jadi jarak A dan garis G, ya jelasnya ini yang garis merah ini adalah jarak dari titik A ke garis G. Ya, dimana syaratnya itu adalah harus saling tegak lurus. Ya, ini peragaan atau gambaran tentang materi jarak titik ke garis. Ya, kita langsung masuk pada contoh soal. Ya, contoh 1. Ya, diketahui kubus ABCDEFGH. Ya, ini kubusnya ABCDEFGH. Kemudian dengan panjang rusuk, ya masing-masing panjang rusuknya 5 kubus. Ya, tentukan jarak titik A ke garis HG. Ya, titik A ke garis ini HG. Ya, titik A ke garis HG. A ke garis HG. Ya, akan kita bahas. Ya, ini masih contoh yang mudah, simple. Ya, ini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Iya, jarak titik A ke garis HG adalah panjang ruas garis A ke H. Iya, jelasnya karena ini antara bidang, karena titik A berada pada bidang ADHE, dan bidang ini, bidang yang satunya yang titik garis HG berada pada bidang HG CD, maka dan bidang ini saling tegak lurus. Ya, karena sudah saling tegak lurus, jelasnya
jarak titik A ke HG itu adalah ini, jelasnya garis AH tegak lurus dengan garis HG. Ya, tegak lurus karena berada pada bidang masing-masing. Jadi bidang ADHE dan bidang DCHG itu saling tegak lurus, maka jelasnya garis yang berada pada bidang itu saling tegak lurus. Ya, jadi A ke H tegak lurus dengan H ke G. Ya, ini jelasnya kalau kita perhatikan, kita buatkan garisnya seperti ini, maka jelasnya akan terbentuk garis tegak lurus. Jadi antara AH dengan HG itu saling tegak lurus. Ini lambang saling tegak lurus. Sehingga diperoleh karena AH adalah diagonal sisi, ya kemarin pada video pembelajaran sebelumnya, ya kalau diagonal sisi tinggal ditambahkan saja akar 2. Panjang rusuknya berapa? Tinggal ditambahkan akar 2. Karena sini 5, maka panjang rusuknya, panjang diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Sehingga panjang atau jarak dari titik A ke garis HG yang diwakili oleh AH adalah 5 akar 2 cm. Ya, ini pembahasan untuk contoh 1 ya, yang masih mudah ya, tidak perlu dicakar-cakar. Ini tinggal dilihat, oh ini membentuk tegak lurus atau saling tegak lurus, jadi tinggal dicari jaraknya. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, untuk anak-anakku yang baru bergabung di channel Nur Alam Salim, ya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus mengupdate materi-materi dari saya. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh kedua, diketahui kubus ABCDEFGH. Ya, masih sama ABCDEFGH. Ya, dengan panjang rusuk, ya saya naikkan panjang rusuknya 6. Ya, panjang rusuknya 6. Hitung jarak titik B ke diagonal AG. Ya, ini ada diagonal, ini AG berarti diagonal ruang. Ya, berapa jarak titik B? Ya, titik B ke diagonal ruang AG. Berarti ini ada ilustrasinya yang garis merah ini. Nah, karena dia tegak lurus, ya seperti ini, maka jaraknya berada di sini. Panjangnya B ke AG, ya ini yang merah. Karena di sini tidak tegak lurus, B ke G juga tidak tegak lurus, maka jelasnya di tengah-tengahnya. Ya, kita akan bahas contoh ini. Ya, ini diperhatikan kubus ABCDEFGH ini dengan panjang rusuk 6 cm. Ya, dimisalkan titik P terletak pada garis AG. Jadi ada garis AG ini, garis AG ada titik P di dalamnya, di mana titik P itu sehingga BP tegak lurus AG. Jadi yang titik perpotongan titik B ke garis AG dibentuk garis BP yang saling tegak lurus, sehingga jarak titik B ke AG itu diwakili oleh BP. Ya, di sini adalah titik P-nya. Ya, ini adalah titik P. Ya, kita misalkan saja di situ ada titik P, sehingga B ke P tegak lurus ke AG. Ya, ini sudah diketahui ini adalah diagonal sisi B ke G, maka panjang sisinya adalah ditambahkan saja akar 2. Ya, kemudian diagonal ruang A ke G itu kemarin sudah dipahami video pembelajaran sebelumnya. Kalau diagonal ruang ditambahkan saja akar 3. Ya, ditambahkan saja akar 3. Ini berlaku untuk kubus. Ya, berlaku untuk kubus. Ya, kemudian diperhatikan segitiganya. Ini saya pindahkan ini. Ini saya pindahkan. Ini jadi seperti ini. ABG. Kemudian pada garis AG itu ada titik P, sehingga B ke P tegak lurus dengan A ke G. Ya, seperti ini tegak lurus.
Ya, inilah yang akan kita cari berapa panjang B ke P atau B ke garis AG yang diwakili oleh titik P. Ya, ini yang akan dicari berapa panjangnya atau jaraknya B ke P berapa. Ya, kita menggunakan rumus luas segitiga. Ya, ini pelajaran ya sudah berulang-ulang di SD, SMP dan seterusnya. Ini telah diketahui bahwa luas segitiga ABG adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah BG. Artinya di mana alas dengan tinggi adalah yang ada siku-sikunya. Ya, di sini karena AB dengan BG ada siku-siku di situ, berarti ya berlaku ini, berarti 1/2 AB kali BG. Ya, tinggal dimasukkan nilainya karena semuanya sudah ada. AB itu adalah panjang rusuknya berarti 6. Kemudian BG adalah diagonal sisi atau diagonal bidang 6/2. Sehingga diperoleh ini itu 18/2. Ya, 6/23 kali 6 18/2. Ya, berikut ini diperhatikan lagi segitiga ABG. Ini tetap diperhatikan segitiga ABG ini, tapi kita memutar ini segitiganya. Jadi sekarang ini jadi alas. Ini jadi alas. Ya, 1/2 alas kali tinggi. Alasnya adalah AG. Kenapa di situ AG alasnya? Karena di situ antara AG dengan BP itu saling tegak lurus. Ada tegak lurusnya, ada tanda siku-sikunya, berarti ada alas dan ada tingginya. Ya, seperti tadi AB dengan BG. Karena di sini tanda siku-siku, maka di sini alas, ini tinggi. Ya, sama juga halnya dengan ini. Alasnya adalah AG dan BP adalah tingginya. Ya, seperti ini. 1/2 alasnya kali tinggi. Tingginya adalah BP karena itu adalah tanda siku-siku. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. Karena AG itu adalah diagonal ruang 6/3 dan BP yang akan ditanyakan berapa panjang BP. Itulah yang akan ditanyakan. Ya, tinggal dimasukkan. Maka ini 6/2 adalah 3/3 kali BP. Ya, ini luas ABG juga sama dengan 3/3 kali BP, dan luas segitiga ABG juga sama dengan 18/2. Sehingga diperoleh jelasnya ini terlihat luas ABG ini pasti akan sama ini. Ya, ini pasti akan sama ini. Sama. Ya, sehingga diperoleh ini 3/3 kali BP. 3/3 kali BP itu sama dengan 18/2. Ya, ini luasnya karena ini luas segitiga semua sama ini. Ini luas segitiga juga, ini luas segitiganya yang sama. Ya, sehingga diperoleh, ya tinggal dipindah ruaskan. Ya, ini BP sama dengan ini pindah ruas, berarti 18/2 dibagi dengan 3/3. Ini 18 bagi 3 adalah 6. Kemudian masing-masing dirasionalkan ini kali akar 3, berarti kali akar 3 kali akar 3, sehingga diperoleh 6/3. 6/3 itu adalah 2. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6, berarti diperoleh adalah 2/6. Ini saya tidak jabarkan lagi karena sudah dilewati materinya ini. Jadi caranya adalah kita bagi dulu ini. 18 bagi 3 adalah 6. Setelah itu kita rasionalkan masing-masing dikali 3. Tarikan tersisa 6. Ini akar 3 kali akar 3 adalah 3. 6 bagi 3 2. Kemudian akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Jadi diperoleh 2/6 cm. Sehingga diperoleh jarak dari titik B ke garis AG adalah 2/6. Ya, ini cara singkatnya. Saya berikan cara singkatnya. Jika segitiganya siku-siku, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jika segitiganya siku-siku, maka berlaku ini. Jika segitiganya siku-siku, maka berlaku ini. BP sama dengan, ya ini BP sama dengan AB kali BG dibagi dengan AG. Ya, AB dikali BG dibagi dengan ini. Ya, di mana dia berdiri di sini, di mana dia itu sebagai tinggi dan alasnya itu yang dibagi. Ya, seperti ini cara singkatnya. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. AB-nya 6, kemudian BG-nya 6/2, kemudian AG-nya adalah 6/3. Ya, ini jelasnya 6/6 habis. Tinggal 6/3. Ya, ini. Ya, ini penguraiannya. Ya, penguraian untuk mendapatkan ini saya uraikan seperti ini. Ini 6-nya habis, 6/6.
1, kemudian di sini tersisa 6 akar 2 per akar 3. Ini 6 akar 2 per akar 3 masing-masing dikali akar 3 untuk merasionalkan. Ya, akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka diperoleh 6 per 3 akar 6. Ini akar 3 kali akar 2 akar 6, sehingga diperoleh 2 akar 6. Ini penjabaran untuk yang ini. Ya, seperti ini. Jadi diperoleh 2 akar 6 jadi sama. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya, kalau segitiga yang lain bukan siku-siku ya tidak bisa digunakan rumus ini. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Ya, diketahui TABCD limas beraturan. Ya, sekarang kita pindah pada limas. Ya, ini limas TABCD, ini namanya rusuk alas AB, BC, CD, DA, rusuk alas, kemudian TA, TB, TC. Jadi TA, TB, TC dan TD itu namanya rusuk tegak atau sisi tegaknya. Ya, panjang rusuk alas berarti AB dan BC, kemudian CD. Ini karena namanya beraturan, yang namanya beraturan berarti alasnya, rusuk alasnya sama, itu namanya beraturan. Limas beraturan berarti alasnya sama, ya sama semua, itu namanya beraturan. Ya, panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2. Ini rusuk tegak 12 akar 2. Ya, tentukan jarak titik. Ya, yang bagian pertama, bagian A nya, A ke garis TC. Ini TC yang di belakang titik A ini. Ya, ini titik A ke garis TC. Ya, ini bukan lagi siku-siku ini, bukan lagi siku-siku ini. Ya, itu yang ditanyakan, A ke garis TC. Ya, titik A ke garis TC. Dan B, A ke garis TB. Ya, A ke garis TB. Ya, ini titik A ke garis TB. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu. Ya, pembahasannya. Ya, bagian A, jarak A ke garis TC. Ya, ini limasnya dengan rusuk alas, karena beraturan berarti 12 cm semua. Di sini AB 12, BC juga 12 dan seterusnya. CD dengan AD sama 12. Kemudian rusuk tegak atau sisi tegaknya 12 akar 2. Jadi TA, TB, TC dan TD itu masing-masing 12 akar 2. Akan ditentukan jarak A ke garis TC. Ya, kita misalkan ada titik P pada garis TC. Ya, kita misalkan titik P ada pada garis TC. Ya, sehingga AP tegak lurus TC. Ya, kita selalu membuat garis yang tegak lurus yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis TC. Ya, kita selalu menentukan titik, ada titik yang sehingga akan terbentuk nanti titik A ke garis ke titik yang dibuat itu selalu tegak lurus terhadap garis yang akan ditentukan jaraknya. Ya, sehingga ini misalkan ini titik P. Ya, ini kita misalkan di sini adalah titik P nya. Ya, di sini adalah titik P nya. Ini adalah titik P. Ini titik P, sehingga AP itu tegak lurus TC. Ya, sehingga ini garis AP itu tegak lurus AC, karena selalu yang tegak lurus itu adalah jaraknya. Ya, kita perhatikan gambar segitiga ATC. Segitiga ATC. Ya, AC nya adalah diagonal persegi, ya, atau diagonal sisinya. Ini diagonal sisi, kalau kubus diagonal sisi. Karena sini 12, sini 12, maka karena sama 12 12 berarti tinggal tambahkan saja akar 2. Berarti 12 akar 2. Diagonal AC ini adalah persegi, karena perseginya dengan
sisi 12 masing-masing, berarti tambahkan saja akar 2. Ya, sehingga diperoleh karena di sini 12 akar 2, di sini 12 akar 2. Di sini ini juga TC juga 12 akar 2, jelasnya adalah segitiga sama sisi, berarti semua sisinya sama. Segitiga sama sisi. TAC itu adalah, atau ATC itu ATC itu adalah segitiga sama sisi. Di sini 12 akar 2, 12 akar 2, ini juga 12 akar 2. Ya, ini saya pindahkan segitiga yang di atas. Ya, ini AC adalah diagonal persegi, itu panjangnya jelasnya 12 akar 2. Ya, saya pindahkan ini, pindahkan TA 12 akar 2, AC 12 akar 2, TC juga 12 akar 2. Ya, karena ini sama, ini di sini sama atau sama sisi semua, maka jelasnya ini kalau membentuk tegak lurus, jelasnya ini dibagi 2. Ini jelasnya bagi 2, berarti masing-masing adalah 6 akar 2, 6 akar 2. Ya, jadi kita sudah bagi 2, 6 akar 2, sehingga dapat diperoleh ini. Ya, sehingga diperoleh jarak A ke garis TC, A ke garis TC yang diwakili oleh garis AP, yang diwakili oleh garis AP ini. Ya, kita tinggal gunakan saja rumus teorema Pitagoras. Ini bukan sisi miring. Ya, karena sudah siku-siku, ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Berarti yang siku-sikunya adalah AC atau AT. Yang siku-siku, yang sisi miring adalah AT atau AC. Kalau kita pakai segitiga ACP, kalau kita gunakan segitiga ACP, maka jelasnya AC-nya adalah sisi miring. Jadi sini yang saya gunakan adalah segitiga ACP. Berarti AB itu sama dengan AC pangkat 2, AC pangkat 2 dikurang CP pangkat 2, dikurang CP pangkat 2. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. AC-nya adalah 12 akar 2 pangkat 2 dan CP-nya adalah 6 akar 2 pangkat 2. Diperhatikan. Di sini masing-masing ada 6 dengan 12 akar 2 pangkat 2. 12 dengan 6 pangkat 2. Ya, pada video sebelumnya saya sudah persingkat, saya sudah ajarkan. Kalau masing-masing ini 6 dengan 12, berarti masing-masing bisa dibagi 6. Jadi tinggal dikeluarkan 6. Ya, tinggal kita keluarkan 6. Kemudian 8 dari mana? Ini 12 dibagi 6 adalah 2. 2 pangkat 2 4, kemudian akar 2 pangkat 2 2. 4 kali 2 8. Ya, saya ulang. 8 ini dari mana? 12 bagi 6 itu adalah 2. 2 berpangkat 2 adalah 4. Jadi 4. Kemudian akar 2 pangkat 2 2, berarti 4 kali 2 8. Ya, demikian juga 2-nya ini. 6 bagi 6 1, 1 pangkat 2 1. Kemudian akar 2 pangkat 2 2, berarti 1 kali 2 adalah 2. Sehingga diperoleh jarak titik A ke garis TC yang diwakili oleh AP ini adalah ya 6 akar 6. Jadi jarak titik A ke garis TC yang diwakili oleh AP itu sama dengan 6 akar 6. Kita lanjut dengan bagian B, pembahasan bagian B. Ya, bagian B, jarak titik A ke garis TB, jarak titik A ke garis TB. Untuk masalah ini saya akan memberikan 2 cara. Ya, terserah anak-anakku yang mana yang akan digunakan nantinya, yang mana yang dirasa gampang, dirasa mudah, itu yang diikuti. Saya berikan 2 cara, tinggal mana yang mau dipakai. Ya, ini T, ya masih limasnya. Saya tampilkan ulang. Ya, sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis TB. Ya, saya akan berikan 2 cara. Jadi cara yang pertama, jadi ini ada 2 cara, terserah anak-anakku nanti yang mana yang dianggap mudah. Ya, dan dipahami. Ya, semoga dua-duanya bisa dipahami. Ya, terserah. Jadi nanti untuk mengerjakan soal-soalnya ya terserah yang mana yang mau diikuti, yang dianggap mudah. Ya, lebih bagusnya jika dua-duanya dipahami. Ya, semoga dua-duanya bisa dipahami. Ya, cara pertama diperhatikan segitiga TAB. Ya, jadi saya pindahkan ini segitiganya, segitiga TAB saya pindahkan ini, saya pindahkan. Ya, TAB. Ya, ini dengan panjang sisinya semua 12. Ini
TA dengan TB sama karena dia rusuk tegaknya 12 akar 2. Ya, selalu kita pakai pemisalan. Kita ada misalkan ada titik M ya pada garis TB ya, sehingga perpotongannya ini AM dengan TB selalu tegak lurus karena jarak itu ditandai dengan tegak lurus, yang ada tegak lurusnya maka di situ jarak terdekatnya. Ya, ini adalah titik M, sehingga AM ya, sehingga AM ini tegak lurus dengan TB ya, tegak lurus ya. Ini saya berikan lambang tegak lurus, ini lambang tegak lurus dengan TB ya, AM tegak lurus dengan TB ya. Diperhatikan karena segitiga TAB itu sama kaki, ini sama kaki, ini sama kaki ya, ini 12 akar 2 sama kakinya, maka jelasnya kalau TKB jelasnya langsung bagi 2 ya. Kita langsung bagi 2, pasti akan bagi 2 karena dia di sini sama ya, 12 akar 2 maka kalau kita bentuk garis seperti ini maka jelasnya akan terbagi 2 sehingga diperoleh masing-masing panjang AN dengan NB NB itu masing-masing 6 ya. Kalau kita misalkan di sini ada titik N ya, kita misalkan di sini ada titik N ya, kita misalkan di sini ada titik N, jadi AKN 6, NKB itu juga 6 ya, sehingga diperoleh panjang TKN ini ya. Kita gunakan rumus teorem Pythagoras ya, terserah kita ambil segitiga ini TAN atau TNB juga boleh ya. Di sini saya gunakan TAN karena dia segitiga juga ya. TA itu adalah sumberingnya, sehingga diperoleh TN sama dengan TA pangkat 2 kurang AN pangkat 2. Ini TN karena sisi siku-siku yang ditanyakan, berarti sisi miring pangkat 2 kurang sisi siku-siku yang satunya pangkat 2. Ini berarti TA pangkat 2 kurang AN pangkat 2 ya, tinggal dimasukkan nilainya. TA 12 akar 2, kemudian AN itu 6 pangkat 2 ya. Ini caranya yang sama, ini masing-masing bisa dibagi 6 ya, karena pangkat 2 6 pangkat 2 sini 12 pangkat 2 berarti masing-masing bisa dibagi 6 ya. Kita keluarkan 6 nya, 12 bagi 2 adalah 2 pangkat 2 4, kemudian akar 2 pangkat 2 adalah 2, 4 kali 2 adalah 8, kemudian ini 6 bagi 6 1 pangkat 2 1, sehingga diperoleh panjang TN nya ini adalah 6 akar 7 ya, 6 akar 7 ya. Dari sini kita bisa menggunakan rumus luas segitiga tadi seperti contoh bagian A. Kita gunakan rumus luas segitiga ya. Ini luas segitiga, ini alas, ini tinggi, ini juga alas, ini tinggi ya, sama seperti contoh bagian A ya. Diperoleh ini, jadi saya langsung gunakan saja, ini karena di bagian A tadi sudah ada ya. Rumus luas segitiga TAB ini alas, ini berarti TB nya alas, kemudian AM nya adalah tingginya, ini ada siku-sikunya. Kemudian yang satunya AB nya adalah alas, AB nya alas, kemudian TN nya adalah tinggi ya. Tinggal kita uraikan dengan memasukkan nilainya masing-masing. Di sini kita bisa langsung hilangkan 1/2 karena masing-masing 1/2 ya, kita bisa hilangkan ya. Ini pindah arus jadi 2 bagi 2 1 ya. Ya, tinggal kita masukkan ini TB saja. TB itu adalah 12 akar 2, AM nya yang ditanyakan, AKM itu yang ditanyakan, jarak A ke TB itu yang diwakili oleh AM, itu yang ditanyakan. Kemudian AB nya 12, ini AB nya 12, kemudian TN yang kita dapat sebelumnya itu adalah 6 akar 7 ya, tinggal dimasukkan seperti ini ya, sehingga diperoleh ya. Ini AM sama dengan ini, pindah uruskan saja dibagi, berarti 12 kali 6 akar 7 bagi 12 akar 2, ini 12 bagi 12 habis ya, tinggal kita rasionalkan. Ini berarti tersisa 6 akar 7 per akar 2
Ya, 6 akar 7 per akar 2. Ya, kita rasionalkan masing-masing kali dengan akar 2. Ya, dikali dengan akar 2. Ini berarti 6 akar 2 kali akar 2 adalah 2. Akar 7 kali akar 2 adalah akar 14. Berarti 6 bagi 2 adalah 3 akar 14. Nah, ini dengan menggunakan rumus luas segitiga. Ya, jadi jarak titik A ke garis TB, jarak titik A ke garis TB yang diwakili oleh AM itu jaraknya adalah 3 akar 14. Ya, saya lanjut dengan cara yang kedua. Ya, ini cara yang pertama menggunakan luas segitiga, Ya, cara yang kedua, ya, jarak A ke TB. Ya, cara yang kedua ini saya menggunakan teorem Pitagoras. Ya, cara kedua. Ya, saya langsung segitiganya sambil segitiganya TAB. Ini ya titik M pada garis TB. Ya, saya tinggal mengulang yang bagian cara 1 tadi. Ini ya sisinya. Ya, di sini saya misalkan, ya saya pakai pemisalan. Di sini MB saya misalkan dengan T. Ya, saya misalkan panjang MB dengan T. Kemudian jelasnya T ke M karena ini adalah 12 akar 2. Maka karena sudah diambil T-nya, maka ini panjangnya tersisa 12 akar 2 dikurang T. Ya, seperti ini pakai pemisalan. Ini terserah, ini mau misalkan T juga boleh di sini. Berarti 12 akar 2 kurang T. Ya, terserah yang mana mau dipakai pemisalan. Saya ambil yang kecil T. Ini berarti dikurangi T. Ya, kita perhatikan segitiga yang pertama, segitiga ABM, segitiga yang kecil ini. ABM, segitiga ABM. Ya, ini berlaku, ini teorem Pitagoras. AM, ini AM sama dengan, karena sisi siku-siku berarti di sini AB-nya adalah yang sisi miring. Berarti AB pangkat 2 kurang BM pangkat 2. Ini AB pangkat 2 kurang BM pangkat 2. Ya, tinggal dimasukkan. AB-nya adalah 12 pangkat 2 dan BM-nya itu adalah, atau MB dengan BM sama. Ya, itu adalah T. Jadi T pangkat 2. Sehingga AM itu diperoleh 12 pangkat 2 144 kurang T pangkat 2. Ini kita misalkan dengan persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, perhatikan lagi segitiga yang di sebelahnya, ATM. Ya, ini tadi segitiga kecil, sekarang segitiga yang besarnya yang di sebelahnya, ATM. Ya, kita gunakan juga rumus teorem Pitagoras. AM itu, AM ini berarti AT pangkat 2. AT pangkat 2 dikurang TM pangkat 2. Ya, tinggal dimasukkan. Ya, AT-nya adalah 12 akar 2 dikurang TM-nya 12 akar 2 kurang T berpangkat 2. Ya, ini 12 akar 2 kurang T pangkat 2. Ya, kita tinggal uraikan ini. Kita uraikan. AM ini berarti 12 akar 2 pangkat 2 berarti 12 pangkat 2. Pangkat 2 itu adalah 144 kali 2 berarti 288. Ini sama juga. Kemudian ini 2 kali T kali 12 akar 2 berarti 24 T akar 2. 2 kali 12 24. Ini akar 2. Kemudian di sini tetap min. Ini adalah cara. Sebenarnya sudah ada di pelajaran di SMP. Ya, saya uraikan. Ini pangkat 2-nya, kalau kita uraikan pangkat 2-nya adalah hasilnya seperti ini. Min T pangkat 2 berarti positif T pangkat 2. Ya, ini kita uraikan. Ini jelasnya habis ini 288 kurang 288 habis. Tersisa min kali min positif 24 T akar 2. Kemudian min kali positif adalah min. Ini 288 nya habis. Ya, sehingga diperoleh ini adalah persamaan 2. Jadi AM yang persamaan satunya adalah akar 144 kurang T pangkat 2 dan persamaan keduanya AM sama dengan 24 T akar 2 kurang T pangkat 2. Jadi antara persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama AM.
sehingga diperoleh, kita samakan saja dari persamaan 1 dan 2 diperoleh karena sama-sama AM. Berarti ini jelasnya ini 144T pangkat 2 jelasnya akan sama nilainya dengan 24 akar 24T akar 2 kurang T pangkat 2. Ya, jelasnya akan sama itu. Ya, persamaan 1 dan 2 jelasnya sama. Ya, ini bisa masing-masing bisa dihilangkan akarnya. Kalau di pangkat 2 kan masing-masing ruas di pangkat 2 kan jelasnya hilang akarnya masing-masing. Ya, tersisa seperti ini. Kita hilangkan saja akarnya karena masing-masing ada akar, kita hilangkan. Ya, kemudian di sini juga kita bisa hilangkan T pangkat 2. Ya, pindah ruas jadi ada yang positif. Jadi T pangkat 2 kurang T pangkat 2 jadi akan 0. Ya, ini ya, jadi kita hilangkan saja sehingga diperoleh ini tersisalah 24T akar 2 sama dengan 144. Maka T nya ini T langsung kita pindah ruaskan. Ini T 144 dibagi dengan 24 akar 2. Ya, ini jelasnya pindah ruas jadi bagi. Jadi 144 bagi 24 akar 2. Ini kita rasionalkan. Ini adalah 144 bagi 24 adalah 6 per akar 2. Dirasionalkan masing-masing kali akar 2, maka diperoleh 3 akar 2. Jadi panjang T itu adalah 3 akar 2. Ini baru panjang T nya, baru panjang T, bukan panjang AB, AM atau AKTB. Ini panjang T. Ya, panjang T nya adalah 3 akar 2. Sehingga diperoleh panjang AM kita masukkan di persamaan 1. Ya, persamaan 1 sajalah. Kalau di sini mungkin agak ribet. Ya, kita ambil yang simpel saja ini. Kita ambil AM karena ditanyakan adalah AM. Maka ini ya diperoleh, ya diperoleh kita masukkan di persamaan 1. Kita masukkan ini T 3 akar 2 kita masukkan di persamaan 1. Ya, AM sama dengan itu di sini 12 pangkat 2 kurang T pangkat 2 kan sama, ini dengan ini sama. Ya, kita masukkan di sini 12 pangkat 2 kurang T pangkat 2, di mana T pangkat 2 adalah 3 akar 2 berpangkat 2. Ya, diperhatikan di sini 12 dengan 3 saya percepat tentunya ini cara cepatnya. Ya, 3 dengan 12 bisa dibagi 3 jadi keluar 3. Ya, 16 dari mana? 12 bagi 3 adalah 4 pangkat 2 16. Jadi itu 16 dari situ. 12 bagi 3 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian 3 bagi 3 1 pangkat 2 1. Kemudian akar 2 pangkat 2 adalah 2. 1 kali 2 2. Jadi diperoleh panjang AM adalah 3 akar 14. Jadi diperoleh dengan yang sebelumnya sama. Jadi jarak A ke garis TB itu adalah 3 akar 14 cm. Ya, demikian materi bangun ruang atau dimensi 3 dengan subtema jarak titik ke garis dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada anakku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Kemudian ditunggu video-video dari saya atau materi-materi pembelajaran dari saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.